kita sebagai manusia itu butuh motivasi ya untuk mau melakukan sesuatu gitu ya. Nah, ketika ada motivasinya biasanya tuh lebih semangat. Sesederhana menjawab salam gitu ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sama-sama kita bersyukur kepada Allah ya, atas segala nikmat yang begitu melimpah ruah kepada kita. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilayya wa inni minal muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar Akang Teteh? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini duduknya ya nggak mesti mengikuti saf sholat. Nah, kan memang sejadahnya miring ya. Nah, kalau sekarang duduknya nggak mesti miring. Nah, diluruskan saja ke backdrop. Nah, diluruskan saja ke depan, gitu ya. Kemudian duduknya yang nyaman, gitu ya, biar kita ngobrol-ngobrolnya lebih seru, gitu ya. Bismillah. Pertama-tama terima kasih ya kepada Masjid Al-Mukhlisin yang senantiasa mensupport kegiatan kita. Semoga dengan kita berkegiatan di masjid ini kita juga mendapatkan berkahnya masjid ya. Karena di masjid ini salah satu keutamaannya adalah tempat kita mendownload cahaya. Begitu ya. Nah, bayangkan kita hidup di tengah hutan, gelap gulita, nggak ada lampu. Nah, kira-kira nyaman nggak beraktivitas? Sehingga ya khawatir mau melangkah, takutnya ada ular, takutnya ada nabrak teman kita, takutnya ada wah macam-macam gitu ya. Nah, tapi ketika ada lampu, ada cahaya yang menerangi, nah tentu lebih enak kita beraktivitas. Nah, begitu juga dengan kehidupan. Bayangkan kita hidup penuh dengan kegelapan. Nah, tentu resikonya bisa nabrak sini gitu ya. Maka di dalam kehidupan kita butuh yang namanya cahaya ya, untuk menerangi kehidupan kita dan keluarga kita. Nah, di mana kita mendownloadnya? Ya, Allah bilang cahaya itu punya Allah ya. Dan kita bisa mendownload rumah-rumah Allah. Di mana rumah Allah? Masjid ya, Baitullah. Itu kenapa ketika teman-teman Allah izinkan sampai ke Mekah, ya, sampai ke Ka'bah, nah disitulah kalau para ulama bilang Baitullah Ka'bah gitu ya, rumah Allah Ka'bah. Nah, disitulah pusat cahaya. Cahayanya sangat terang benderang karena pusat cahaya gitu ya. Ada yang impiannya berangkat ke Baitullah? Nah, amin ya, mudah-mudahan Allah izinkan berangkat semuanya umroh haji bareng sama keluarga ya. Amin ya Allah ya. Nah, kemudian terima kasih juga kepada teman-teman panitia ya, dan Langit Squad, mudah-mudahan istiqomah menjalankan mengemas acara yang sama-sama kita harapkan bisa istiqomah ya, yaitu Jalan Langit Sharing Session. Ini ada teman-teman yang dari jauh-jauh juga nih ya. Ada Teh Tini jauh ya dari Soreang, Masya Allah. Pakai paspor ya. Iya. Sampai ada gapura selamat datang gitu. Gitu ya. Ada teman-teman Langit Squad juga ya. Ada Kang Almer dan teman-teman gitu kan. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran terbaik buat teman-teman yang menyiapkan segala sesuatunya untuk keberlangsungan acara ini ya.
Sama-sama kita doakan juga semua orang-orang baik yang mensupport acara ini ya, dengan doa, dengan materi, dengan tenaga, dengan semuanya. Nah, boleh jadi sederhana di sisi manusia, tapi karena ketulusan, karena keikhlasan, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi hal itu menjadi hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah luar biasanya amal jama'i ya teman-teman. Ketika kita melakukan amal soleh secara berjamaah, secara bersama-sama, nah, maka sesederhana geser-geser infokus aja, tentu itu bisa jadi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal jama'i ya. Cuma habis ini jangan juga digeser-geser karena ini udah benar ya. Jangan digeser-geser. Dan juga terima kasih kepada Akang Teteh, Ayah Bunda yang sudah hadir ke acara kita ya, Jalan Langit Sharing Session. Begitu ya. Apalagi yang udah istiqomah hadir gitu ya, lebih dari 4 kali, Masya Allah. Itu ini membahagiakan panitia ya, karena ternyata kita udah mulai punya pengunjung setia. Asik. Pengunjung setia, Masya Allah. Baik Akang Teteh yang baru pertama ketemu, salam kenal, nama saya Dimas Ari Mukti, asli Bandung, saat ini tinggal di Bandung Timur Tengah. Bandung Timur Tengah ya. Jadi Bandung Timur agak ke tengah gitu. Dan kalau yang paling timurnya kan Cibiru ya kan. Nah ini agak ke tengah, ke arah tengah ya. Gede Bage ke tengah lagi. Nah, dekat Riung Bandung, namanya perumahan Grand Sharon, tinggalnya di sana. Asli Bandung, dari lahir, kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, ya, gini-gini kuliah akan katanya di Bandung, gitu ya. Kemudian dapat jodoh juga orang Bandung, tinggalnya di dekat Riung Bandung, nah, jodohnya dekat Riung Bandung. Nah, jadi kalau ada konten rame gitu kan, kenapa Bandung? Nah, insya Allah bisa cukup panjang menjelaskan gitu ya, karena Bandung banyak cerita. Tapi bukan itu yang akan kita bahas hari ini, kan ya. Hari ini temanya kita adalah banyak cuan, nggak lupa Quran. Ya. Kadang manusia itu suka lucu ya. Tidak mendatangi pemilik rezeki dengan alasan mencari rezeki. Kan ini kayak bercanda tapi kok dalam gitu ya. Kadang kita lalai mendatangi panggilannya ya, untuk mencari karunia-Nya gitu ya, untuk mencari rezekinya. Jadi mudah-mudahan kita di sini tidak lupa mendatanginya ya, karena mencari rezekinya gitu ya. Nah, salah satu panggilan penting itu adalah panggilan sholat ya, begitu. Semoga Allah istiqomahkan kita gitu. Bisa menjadikan Allah sebagai prioritas utama kita, bukan prioritas yang ke sekian gitu ya. Nah, Akang dan Teteh sekalian, di dalam Islam tidak dilarang ya kita itu kuat secara ekonomi atau kita itu sangat baik secara income, itu tidak dilarang. Bahkan di tangan yang tepat, income ini bisa menjadi tools atau vehicle. What the meaning is vehicle? Kendaraan gitu ya. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Gitu ya. Jadi tidak masalah perahu itu berlayar di atas lautan. Yang jadi masalah adalah ketika air lautnya masuk ke dalam perahu. Oke,
Tidak masalah perahu itu berlayar di atas lautan. Yang jadi masalah kalau air lautnya masuk ke perahu. Kenapa masalah? Bisa-bisa perahunya tenggelam. Gitu ya. Nah, kira-kira begitulah harta. Ketika kita bisa menggunakan harta itu di jalan kebaikan, maka justru harta itu bisa menjadi amal soleh. Tapi ketika harta itu menjadi Tuhannya kita, sehingga kita betul-betul menghamba kepada harta. Apa contohnya menghamba kepada harta? Ya ketika kita rela melakukan apapun demi harta. Jangan-jangan Tuhan kita sudah berganti dari yang tadinya Allah menjadi harta tadi. Itu. Nah, maka yang nggak boleh kita lupa adalah Allahnya. Yang nggak boleh kita lupa adalah Qurannya. Nah, Akang dan Teteh, alhamdulillahirobbilalamin, kita perlu banyak-banyak bersyukur gitu ya. Ketika kita Allah berikan kesempatan dan Allah berikan dorongan gitu ya untuk kita menghadiri forum-forum kebaikan seperti ini. Kenapa? Nah, ini saya izin bacakan hadis ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Mudah hari ini kita kumpul di sini, nanti kita kumpul di surga. Nah, dan di surga nanti nggak ada ngomongin target, ya, dan harus closing sekian gitu, enggak. Ya, ya Allah. Nah, kemudian yang mudah-mudahan jadi motivasi kita selanjutnya adalah, ini ada hadis yang kedua akan Teteh dari Abu Hurairah dan Abu Sa'ad radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Ini nggak kelihatan ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengimani gitu ya. Kita duduk di sini nih 20-an, 30-an orang gitu ya. Yang kelihatan. Yang nggak kelihatan kan lebih banyak lagi. Makanya panitia jangan berkecil hati. Aduh, minggu ini yang hadir baru 20 nih gitu. Minggu depan lanjut nggak ya? Nah, jangan berkecil hati. Kan 20-30 itu yang terlihat. Kita nggak tahu yang nggak terlihat kan. Ya memang malaikat sih nggak regis ya. Karena kalau malaikatnya regis kan bagian regisnya bingung juga gitu kan. Ya. Melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi. Jadi ketika Akang Teteh ngumpul di forum kebaikan seperti ini, Akang Teteh itu dibangga-banggain gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala di tempatnya Allah di sana. Kayak ada bapak gitu ya, kemudian dikunjungi tetangga, terus ngobrolin soal anak. Terus si bapaknya ini nyeritain anaknya yang kuliah di Harvard misalnya, dengan sangat bangganya gitu ya. Ya alhamdulillah anak saya kuliahnya di Harvard, hafal 31 juz Al-Quran, cerita dengan bangga gitu kan.
Gimana sih kalau ada bapak nyeritain anak dengan bangga gitu kan? Nah, kira-kira Allah pun menyebut gitu ya, orang-orang yang duduk mengingat Allah gitu di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Insya Allah ya, Akang Teteh, mudah-mudahan kita diistiqomahkan mencintai masjid, mencintai ilmu. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya Akang Teteh, tadi Kang Ajis bacakan kita Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ya. Yang bisa buka Quran, baik yang fisik maupun yang digital ya. Yuk kita buka lagi ya. Kita lihat lagi. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah sayangi kita dengan Al-Quran. Nah, Akang Teteh, coba kita baca artinya. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kenapa kita jangan lupa Quran? Karena Quran ini adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Qurannya di zaman sahabat sama Qurannya hari ini sama gitu. Tapi kenapa Quran ini tidak bekerja dahsyat di kehidupan kita? Tentu yang salah gak mungkin Qurannya. Kemungkinan yang salah adalah kita. Kok Quran belum jadi petunjuk? Nah, jangan-jangan kitanya yang belum takwa. Jadi, luar biasanya Quran akan kata. Kalau kita baca buku, biasanya di buku itu tuh penulis menyampaikan gitu ya, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan buku ini, tidak luput dari kekurangan. Bagi Anda yang ingin menyampaikan kritik saran, silahkan sampaikan ke sini. Masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pernah baca nggak yang seperti itu di buku-buku? Pernah ya? Nah, ya namanya karya manusia kan, nggak lepas dari Quran itu. Nah, tapi Quran setelah Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah dibuka dengan Alif Lam Mim. Setelah itu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi langsung ngasih tahu gitu ya, ini Quran, jangankan yang salah, yang ragu-ragu aja nggak ada. Insya Allah. Petunjuk bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa. Berarti Akang Teteh, kalau kita pingin Quran ini jadi petunjuk, syaratnya apa? Ya, kita kudu bertakwa. Biar Quran tuh benar-benar jadi cahaya di kehidupan kita. Oke. Takwa yang gimana yang dimaksud? Secara sederhana, takwa itu kan mengerjakan perintah, menjauhi larangan.
Nah, di Al-Baqarah juga Allah kasih penjelasan, gitu ya. Siapa yang bertakwa? Nah, menurut Al-Baqarah di ayat keduanya dibahas, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Satu nih, beriman kepada yang gaib. Berarti ketika Nabi bilang bahwa bagi kaum yang duduk di sebuah majelis, lalu mereka berzikir mengingat Allah, sesungguhnya dikelilingi malaikat. Nah, kita percaya apa enggak kira-kira? Percaya, walaupun itu gaib, kayak Allah gitu ya. Kan Allah gaib ya. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ini adalah mereka meyakini yang gaib. Sama kayak kalau misalkan gini, sebagian harta kita hasil dari riba, terus kita juga punya utang yang harus dibayar. Kalau kita lepas penghasilan dari riba ini, ada utang-utang yang akan macet misalkan. Nah, jadi kan salah satu tantangan terbesar orang yang mau lepas dari riba itu adalah meyakini yang gaib kan. Karena kalau yang dihitung di atas kertas itu, kalau saya lepas penghasilan riba ini, lalu dari mana saya mencicil cicilan-cicilan saya? Gitu. Tapi orang yang mengimani sesuatu yang gaib, percaya sama janjinya Allah bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia pegang itu, dia mengimani yang gaib, bisa jadi dia mengambil keputusan untuk meninggalkan yang haram karena ingin jadi yang bertakwa tadi. Apa tantangan terbesarnya? Ya tadi, mengimani nggak sama yang gaib, termasuk mengimani nggak janjinya Allah. Ya, jadi ciri yang pertama adalah mengimani yang gaib. Sama juga kayak fadilah sedekah, fadilah amal soleh yang lain. Gitu ya. Kelihatan nggak akar teteh? Enggak. Tapi kalau kita ingin ngejar predikat bertakwa ini, ya memang salah satu cirinya adalah meyakini yang gaib. Begitu. Ya. Berikutnya, melaksanakan sholat. Jadi yang pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua melaksanakan sholat. Nah, sholat sendiri ini tuh kayak kita menguatkan kembali koneksi dengan Allah Sang Pencipta itu. Dan Nabi bilang jarak antara yang kafir dengan yang beriman adalah sholat. Nah, maka sholat ini sangat amat penting untuk kita jaga agar koneksi kita dengan Allah juga senantiasa terjaga. Yang berikutnya, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi infak juga adalah bukan hanya urusan kita sama kepada siapa kita memberi gitu, tapi ini juga bukti keimanan kita ya, dan untuk mengejar ketakwaan tadi gitu ya. Nah, yang berikutnya akan teteh, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran ayat keempat ya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Jadi nomor satu apa akan teteh? Ciri bertakwa yaitu beriman pada yang gaib. Yang nomor dua, melaksanakan sholat. Nomor tiga, menginfakkan sebagian rezeki. Nomor empat, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab. Yang kelima, yakin akan adanya akhirat.
beberapa waktu yang lalu kita dapat hadis dari salah satu guru kita yang mengajarkan ilmu fikih dan akidah gitu ya. Beliau bercerita tentang hadis Jibril. Hadis ya, yang menceritakan tentang ketika ada salah seorang laki-laki mendatangi Rasulullah di masjid, lalu kemudian duduk di hadapan Rasulullah, lutut ketemu lutut gitu. Terus orang itu nanya, apa itu Islam? Islam adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kamu benar. Jadi orang ini yang nanya, orang ini juga yang membenarkan gitu. Sahabat pada bingung gitu awalnya. Nah kemudian orang itu nanya lagi, apa itu iman? Iman itu engkau mengimani Allah, malaikat, rasul-rasul, kitab, hari akhir dan juga qada-qadar. Engkau benar, dibenarkan lagi. Yang berikutnya, apa itu ihsan? Ihsan itu ketika engkau beribadah, engkau melihat Allah, atau paling tidak engkau meyakini bahwa Allah melihatmu. Gitu. Nah, kembali ke sini, ciri orang yang bertakwa adalah yakin akan adanya akhirat. Artinya, ketika kita bermuamalah dengan orang lain atau ketika kita melakukan aktivitas sosial, ya, kita nggak hanya berpikir tentang tenanglah nggak ada yang tahu, tenanglah nggak ada yang lihat. Gitu. Misal kita ketitipan uang atau misalkan teman-teman yang jualan gitu ya, terus ada yang belum bisa belanja langsung ke stokis misalkan, nah kan itu suka nitip uang tuh. Nah kita mikirnya nggak cuman tenanglah omsetnya nanti diposting ke sembarang aja sesuai kebutuhan kita gitu. Toh dia belum ngerti ini, gitu ya. Dia kan orang baru dan lain sebagainya. Nah tentu kalau kita meyakini bahwa adanya akhirat, semuanya akan diperhitungkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mungkin nggak kita curang? Karena kita bukan takut sama teman kita ini gitu, tapi kita takut sama pengadilannya Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti tuh nggak akan ada yang luput gitu, walaupun sekecil biji zarah gitu, semuanya akan terhitung. Kalau kita di Tianxi, akan teteh, jangankan 1000 PV gitu, 1000 rupiah pun ada hitungannya. Jadi kayak orang-orang yang yakin adanya akhirat tentu nggak akan berani nilep uang gitu, walaupun 1000 rupiah. Setuju? Sepakat? Karena yakin ada akhirat. Termasuk akan teteh, orang-orang yang yakin adanya akhirat, tentu ya, dia tidak hanya sibuk mengumpulkan hartanya gitu, tapi dia juga akan sibuk mengumpulkan amal soleh. Dia nggak akan cuman sibuk ya mencari hidup yang enak, tapi dia juga akan sibuk menyiapkan mati yang enak. Karena banyak sekali orang rela pergi pagi pulang pagi untuk mendapatkan hidup yang enak, tapi hanya sebagian orang yang mikirnya tuh gimana caranya nggak cuma hidup enak tapi juga mati enak. Dan kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan akhiratnya, divisinya visi akhirat. Nah, akan teteh beda visi tentu akan beda aksi. Gitu ya. Misal nih, ada 3 tukang ditanya. Tukang yang pertama, kita tanya nih, Mang ngapain?
Dia jawab, saya lagi numpuk bata. Numpuk bata. Tukang yang kedua ditanya, Mang lagi ngapain? Iya nih, saya lagi bikin tembok. Tukang yang ketiga ditanya, Mang lagi ngapain? Saya lagi bangun masjid yang paling indah di kecamatan saya. Mudah-mudahan nanti masjidnya jadi, ya. Banyak jamaah yang ibadah di sini, lalu kemudian jariahnya mengalir untuk yang mengerjakan masjid ini dan juga orang-orang baik yang mensupport pembangunan masjid ini. Kira-kira nyusun batanya lebih semangat yang mana? Tukang yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang ketiga. Gitu ya. Beda visi, beda aksi. Nah, jadi orang-orang yang visinya akhirat harusnya ya lebih semangat lagi kan, ngerjain usahanya, ya, kerja di kantornya. Karena ini saya nggak lagi cuman numpuk-numpuk bata doang gitu. Saya nggak lagi cuman bangun dinding doang, tapi saya lagi bangun sesuatu yang semoga sesuatu ini nantinya bisa terus mengalirkan amal soleh, terus mengalirkan kebaikan untuk akhirat saya. Gitu. Jadi banyak cuan boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa yang ngasih cuan itu siapa? Gitu. Banyak cuan boleh nggak? Tapi jangan lupa sama Quran. Ya. Karena cuan itu hanya salah satu faktor gitu ya, yang kita butuhkan untuk mencari pahala negeri akhirat. Kita juga butuh hal-hal yang lainnya. Gitu ya. Sehingga tetap jadikan cuan itu sebagai alat atau sebagai kendaraan. Jangan sampai jadikan cuan itu sebagai Tuhannya kita. Ya. Biarlah cuan itu di tangan kita atau di rekening kita, tapi jangan di hati kita. Ya. Hati kita si dia aja. Iya, dia tuh maksudnya dia gitu. Allah ya. Ya tentu ada kamar-kamarnya ya. Ada Allah, ada Rasulullah, ada si dia, si dia lagi. Ada pasangan, ada keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Tentu ada kamar-kamarnya. Begitu dulu Akang Teteh mengawali sesi diskusi kita hari ini ya, biar lebih dua arah. Kita buka sesi diskusi atau kita buka sesi tanya jawab. Mohon maaf lahir batin untuk segala kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Saya kembalikan lagi ke Kang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan ya materi yang Masya Allah jadi insight baru juga buat kita semua. Nah hari ini kita akan coba berinteraksi dua arah terkait dengan materi ini sangat umum ya, jadi banyak banget kalau buka Quran. Nah kira-kira apa nih yang ingin akan kita gali lebih dalam dari Pak Dimas yang membicarakan pada sore ini soal materi yang disampaikan. Mungkin ada sedikit perasaan juga yang akan kita rasakan. Boleh ini waktu yang tepat untuk akan kita coba gali lebih dalam materi yang hari ini dibahas. Ada yang mau tanya dulu? Boleh silakan siapa? Silakan dari akamnya atau terkait boleh apapun itu. Silakan. Manfaatkan sesi diskusi ini. Nanti insya Allah setelah sesi diskusi ini kita akan ada ngobrol-ngobrol santai ya, Iwan sama Iwan, Ahmad sama Ahmad, dan ditemani oleh 9, 10, 11 ya, yang enak nanti ya. Ada yang mau tanya? Sambil nunggu yang online dulu, Bing. Ada yang Oke, kan Baris Oh, ya. iya. Sambil nunggu yang online akan ada yang nyimak online pun silakan siapkan pertanyaan. Baiknya insya Allah nanti pertanyaannya kita akan sampaikan di sini ya. Sama siap. Maka akan Baris dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Pak Dimas. Tadi jujur merasa banget gitu ya, tentang isi menuju akhirat gitu ya. Dan apa yang kita lakukan itu nanti bakal dihitung ya, bisa dihitung. Nah, ini juga harus respect bahwa
sedang menuju menjadi lebih baik ya dari Mas ceritanya. Berarti apa yang kita lakukan pun pada saat kondisi misalkan kita berdagang, mungkin kalau misalkan Faris aku itu belum 100% apa ya misalnya belum 100% syari mungkin bisa dibilang ya mungkin masih ada manipulasinya gitu. Atau misalkan kayak pada saat kita berdagang tersisa stok sedikit lagi ya berapa enggak misalnya gitu ya hal-hal kecil kayak gitu tadi. Terus kayak misalkan yang namanya marketing dan branding sekarang gitu ya sangat membutuhkan buzzer kebetulan dan pemerintah doang ya. Faris aku mungkin karena Faris melakukan itu tadi menurut Faris Faris mungkin itu salah ya, tapi gimana sih caranya supaya mungkin itu juga tidak menjadi sebuah apa ya sebuah proses yang besar yang akhirnya juga malah jadi mengakibatkan rezeki itu terhambat. Mungkin harus sudut pandangnya Ya. karena posisinya ingin jadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya? Ya, sambil nunggu yang lain langsung jawab aja ya. Siap. Yang pertama, kita perlu banyak-banyak bersyukur ya ketika ada bisikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kita sambut bisikan. Itu yang guru-guru kita juga suka mengistilahkan dengan kata inayah. Di inayah itu kebaikan ya, untuk kita bergerak gitu ya, lebih baik sebagainya. Nah, yang berikutnya ya, kalau bicara kaidah, kalau kita belum bisa meninggalkan semua, jangan gak ditinggal semua. Nah, jadi kita terus berusaha untuk memperbaiki dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, begitu ya. Dan yang perlu dikuatkan terus adalah si visinya tadi. Kita bisnis cari apa sih? Karena kalau kita pengen kebaikan, gak cukup baik niat saja, tapi caranya juga kan perlu benar ya. Kayak contoh misalkan kita mau bersuci, ya kan? Niatnya untuk membersihkan diri, tapi caranya malah pakai air yang najis misalkan, kan nggak bisa. Nah, artinya tidak cukup niat kita baik, kita pengen dagang, kita nggak mau meminta-minta, kita pengen bisa sedekah dan sebagainya, kan itu niatnya baik. Tapi juga kita perlu menjaga keberkahan di dalam proses. Nah, makanya kita perlu mengilmui lagi gitu ya. Buat para pengusaha ya berarti perlu melanjutkan lagi ngajinya ya, fikih muamalah lagi sehingga nanti kita semakin baik dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, nanti juga Faris akan temui ya, Kang Faris akan temuin dua pilihan. Pilih mana nih? Pilih omset atau pilih memegang aturan syari'inya. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya visinya nggak kuat kan nanti goyang lagi gitu. Nah, tapi juga ya kita juga tidak disarankan mengharamkan yang halal. Iya, jadi kita nggak boleh mengharamkan yang halal. Jadi sesuatu itu nggak boleh. Terus sama kita diboleh-bolehin gitu, nggak boleh. Sebaliknya, ketika ada yang boleh, sama kita diharam-haramin, nah itu juga nggak boleh. Maka dari itu ya memang perlu diilmui gitu. Jika nanti kita semakin jelas nih, oh yang ini nggak boleh, berarti harus kita tinggalin. Oh yang ini boleh, berarti kita lanjutkan. Begitu, Kang Faris. Nah, satu lagi di ayat kelima Al-Baqarah, ya, setelah disebutkan ciri-ciri orang beriman tadi, ya, mengimani yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, mengimani Al-Quran dan kitab-kitab, yakin adanya akhirat. Nah, di ayat kelimanya itu merekalah yang
orang yang beruntung versi Al-Baqarah ayat kelima ini adalah orang yang dikasih petunjuk. Itu kenapa kita juga bisa mentadaburi ya. Umul rakaat sholat itu kan kita harus baca Al-Fatihah, dan di Al-Fatihah itu ada satu doa yang selalu kita minta, itu ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi selama Allah kasih kita petunjuk, insya Allah kita akan dibimbing di jalan yang lurus tadi gitu. Nah, tugas kita ketika datang petunjuk itu ya sambut gitu, mengamalkan. Karena kan ihdinas siratal mustaqim di ayat ke-6, di ayat ke-7-nya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang dimurkai, bukan juga orang yang sesat. Nah, kalau kita gali lebih dalam orang-orang yang diberi nikmat ini, kita akan dapati ciri-cirinya mereka yang mau belajar ilmu, lalu kemudian mereka juga mau mengamalkan ilmunya. Nah, itu cirinya. Sedangkan orang yang dimurkai, mereka dikarunia ilmu juga sama Tuhan, tapi nggak mau ngamalin. Kayak misal, udah dikasih tahu nih, nanti ada nabi terakhir, cirinya begini. Nah, mereka tuh kenal sama nabi itu kayak ngenalin anaknya sendiri gitu. Nah, cuma mereka nggak mau karena nabinya bukan dari kalangan mereka, dari kalangan yang lain. Mereka nggak mau. Jadi tahu ilmunya tapi nggak mau ngamalin. Nah, dimurkai Allah. Ada juga yang beramal melulu tapi nggak mau belajar ilmu. Akhirnya ada kaum yang percaya Tuhan itu tiga dan lain sebagainya, berbuat baik sih, tapi ketika nggak mau belajar ilmu ya, jadinya sesat kalau disebut di situ kan. Nah, orang-orang yang diberi nikmat itu cirinya tadi mau belajar ilmu kemudian ngamalin. Jadi gimana dong proses kita mau jadi lebih baik nih? Terus belajar, jangan berhenti belajar. Semoga Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki kepahaman. Setelah sampai ilmu, bismillah ngamalin. Karena ilmu itu fadilahnya memuncak ketika kita bersegera mengamalkan. Nah, kalau misalkan ada minggu-minggu ini ngamalin gimana ya? Nah, kita cari lagi ilmunya, tanya lagi ke guru kita. Kalau misalkan guru kita belum bisa jawab, nah tanya lagi ke yang lebih ahli dan lain sebagainya. Begitu, apa kira-kira? Mudah-mudahan menjawab. Semangat ya. Ya Allah. Ya, sama-sama belajar. Betul ya. Ini ya terus bahasanya. Jadi jangan lupa cari itu datang lagi berarti ya. Ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, jawabannya dijalani seri-seri. Series ke-7 spill sedikit relationship series ya. Oh iya betul ya. Pekan depan kita akan masuk ke relationship series ya. Siap-siap yang lagi biar menjadi mencari jodoh terbaik, datang di pekan depan ya, jangan sampai absen. Oke, alhamdulillah kita lanjut diskusi kita. Katanya ada di online ya, kita sampaikan beberapa pertanyaan di online. Kita mungkin masuk ke pertanyaan pertama, dan tadi sebenarnya nyambung sama pertanyaannya Kang Faris ya. Jadi satu jalannya itu adalah mencari ilmu. Nah, saya banyak orang ilmu, salah satunya ilmu yang paling utama adalah Al-Quran ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara mengejar rezeki dan menjaga rutinitas dalam membaca Al-Qurannya. Karena kan kalau kita nyari rezeki, kebanyakan kompetisi ya. Jadi akhirnya takutnya kalah. Ya udah, waktunya itu sebagian besar difokuskan untuk mencari rezeki, atau dalam kata lain tidak cari cuan gitu ya. Akhirnya rutinitas baca Qurannya kalah. Mungkin dari Pak Dimas ada tips nih buat teman-teman lain yang nanya, dan mungkin buat kakak-kakak yang ada di sini, kira-kira ada solusi terbaik itu seperti apa? Kakak tahu nih? Iya. Salah satu kalimat-kalimat yang menginspirasi saya adalah coba kita lihat baca Quran dan beramal soleh itu sebagai investasi. Kadang kita menganggap pingin ngelakuin ini cuman saya nggak ada waktu nih, ya kan? Karena saya lagi sibuk banget, lagi padat banget gitu. Nah, coba lihat baca Quran dan mengerjakan amal soleh itu sebagai investasi. Justru ketika kita luangkan waktu, ya kan, untuk mengerjakan itu,
siapa tahu itulah yang menjadi wasilah Allah turunkan kelancaran, kemudahan ya, di dalam semua urusan-urusan kita kan gitu. Nah, jadi memang kalau kita mau lebih serius ya dijadwalkan gitu ya, dijadwalkan itu habis subuh misalnya begitu. Nah, tapi juga saya jadi ingat bahasannya beliau berpesan, misal kita ingin jadi lebih baik, berhijrah dan lain sebagainya. Kalau memang profesi kita pedagang ya jangan juga ditinggalin pedagangnya, karena itu juga potensi beramal soleh yang luar biasa. Ya kan? Ada fenomena ya, kalau kita lihat belakangan ini, misalkan tadinya pengusaha yang sukses yang berhasil luar biasa berhijrah, besoknya ya aktivitasnya itu dagangnya ditinggalin, fokusnya ngaji dan ngaji gitu. Yang ngajinya justru baik gitu ya, cuma ninggalin dagangnya itu yang sayang. Sebagai contoh kisah Abdurrahman bin Auf, waktu baru hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan diboikot. Jadi Abdurrahman bin Auf itu nggak bawa harta kecuali pakaian yang nempel di badan. Nah, terus dipersaudarakan sama Sa'ad bin Rabi kalau saya tidak salah. Luar biasa Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf, saking sayangnya dia sampai nawarin gini, saya punya kebun kurma yang sangat luas, kita bagi dua, setengahnya buat Anda. Kayak misalkan kita punya harta banyak banget, setengahnya buat kamu. Luar biasa. Sampai saya punya 2 istri, silakan dilihat yang mana yang kamu suka, saya ceraikan, selesai masa iddahnya silakan dilamar. Tuh, kalau kata kita sekarang goks banget gitu. Tapi apa kata Abraham? Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saya di mana pasar, Abraham. Jadi ada fenomena orang-orang sekarang ketika berhijrah ditinggalin semua bisnisnya. Nah, Abdurrahman bin Auf ketika berhijrah, tunjukkan saya di mana pasar. Kan berarti kalau misalkan kita malah ninggalin semua aktivitas produktif kita, jangan-jangan kita jadi malah nggak Abdurrahman bin Auf banget gitu ya. Nah, jadi tetap ya aktivitas produktif kita itu juga berpotensi amal soleh gitu kan. Ya, kita bisa menjadikan itu kendaraan ibadah kita, menjadikan itu alat ibadah kita. Nah, tinggal kita ngatur waktu ya. Kapan baca Quran, kapan ngerjain aktivitas produktif kita, dan kalau kita bisa lakukan itu di awal hari kan tadi, wah itu luar biasa, seolah dia menerangi aktivitas kita seharian. Begitu kan tadi. Baik, alhamdulillah. Jadi dimulai dari mindset bagi masnya. Jadi kan kalau misalkan dari rezeki ini kita ya sama-sama bikin investasi. Nah, ketika baca Quran pun kita harus berpikir pun investasi. Kalau misalkan hari ini kan investasi belum tentu hari investasi hasilnya sekarang. Nah, mungkin baca Quran pun mindsetnya seperti itu. Hari ini kita mungkin baca Quran, ya mungkin tidak sekarang seperti itu dapat kebaikan dari baca Quran itu sendiri. Tapi mungkin nanti suatu saat nanti kita akan dapat kebaikan itu sendiri. Nah, mungkin dari mulai investasi makanya, Masya Allah. Oke, dari akan kita kembali ke pertanyaan di offline buat anda yang hadir. Ada yang mau pertanyaan ini silakan. Bisa nih kita diskusi lagi kalau misalkan enggak. Ini kayaknya banyak tulis pertanyaan dari teman-teman online ya. Ada yang mau tanya lagi? Dari kata yang di offline kita coba cek ya, yang online terus kita geser ke offline. Ada? Oke, kalau ada mungkin satu pertanyaan lagi ya dari yang offline. Nah, oke, kita akan nyambung ke satu pertanyaan yaitu soal mungkin ya soal pertanyaan. Ada soal. Siap. Pertanyaan tadi ada yang nomor 3 ya. Jadi ada yang tanya soal pentingnya berkomunitas gitu. Oh, berkomunitas. Iya, ada yang kayak gitu. Jadi pentingnya berkomunitas ketika
komunitas ini banyak ya, ya mungkin akan dari sini ada komunitas bisnis gitu ya, ada komunitas ngaji di mana belum belum banyak juga di mana sana yang komunitasnya itu ya sudah ada contohnya mungkin yang kalimat lagi ada SBC gitu ya, memang komunitas bisnis tapi ada ngajinya, tapi kan tidak semua seperti itu ya, ada komunitas yang emang toh dia bisnis aja bahasanya, ada yang komunitasnya udah kajian aja. Nah, ketika misalnya kita menjalani sesuatu, kita backgroundnya ini pengusaha, nah supaya si usaha ini, ikhtiar ini tadi yang diajarkan sama Pak dan mungkin akan ada semua, ketika berikhtiar itu ya Allah dukung ya sesuai dengan syariat Allah. Nah, kira-kira pentingnya berkomunitas ini untuk bisa mengusahakan kita semua jadi pebisnis yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi dan hasilnya pun berkah untuk semuanya. Nah, kira-kira seberapa penting sih Pak untuk kita benar-benar bisa aktif dalam komunitas dan bisa mendukung usahanya kita dan tentu ikhtiar kita menjadi dunia Allah. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi juga udah pesan betul gitu ya, barang siapa bergaul dengan pandai besi maka bisa jadi kena serpihan api yang bisa melubangi pakaian ya, atau minimal kena baunya gitu. Nah, barang siapa gaul dengan tukang minyak wangi ya ke bawah wangi begitu kan. Nah, artinya memang temenan mah sama siapa aja, tapi perkara sahabatan nih usahakan betul kita tuh cari sahabat yang bisa bikin kita lebih dekat dan lebih ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, akan lihat wajah Kang Faris ingat, oh saya belum sholat nih misalnya gitu. Masya Allah kan ahli banget gitu. Nah, jadi kalau ketemu sahabat-sahabat yang bisa bantu kita makin taat, wah itu pegang tuh kata itu, dan bisa jadi kita ketemu sama sahabat-sahabat itu yang di komunitas begitu ya. Itu yang pertama kan tadi. Yang kedua, di Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-35, silakan dibuka. Iya. Al-Maidah ayat 35. Iya. Sudah ketemu? Yang udah ketemu boleh tolong dibacakan artinya. Kang Faris sudah ketemu? Belum. Al-Maidah ayat 35. Ada yang udah ketemu? Kita baca artinya. Akan yang baca udah ketemu? Oh belum. Silakan buka Al-Maidah ayat 35. Iya, 535. Ada? Nah, boleh kok kasih mic Kang Den. Minta tolong dibacakan Kang Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kejalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, jadi memang Allah yang suruh Kang Teddy untuk kita mencari wasilah. Wasilah itu kan jalan ya, gitu. Dan saya yakin dan percaya akan kita juga bisa merasakan ya, lebih mudah menjadi baik di lingkungan yang baik kan. Nah, dengan kita berkomunitas itu, ya harapannya itu memudahkan kita untuk bisa menjadi lebih baik tadi gitu. Nah, cuma ya ujung-ujungnya pun kita tidak sedang berada di komunitas tadi, ya kita juga tetap baik gitu, ya kan. Nah, ngebangunnya ya memang Allah menyuruh kita, ya, memerintahkan kita untuk mencari wasilah atau jalan. Nah, jalan langit sendiri adalah wasilah. Kemudian ini bisa menjadi jalan ya untuk kita mendapatkan jalan yang lurus yang Allah pandu tadi. Begitu. Nah, tambahan tadi, kalau kita ingin jadi orang yang lebih beruntung lagi, jangan hanya mencari benefit dari ikut komunitas, tapi lihat perintah setelahnya. Dan apa? Berjihad, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ini tips ikut komunitas ya.
jangan hanya mikirin saya dapat apa sih dari komunitas ini. Tapi kalau teman-teman akan teteh mau naik level, mikirnya itu dengan apa yang saya punya hari ini, apa ya yang saya bisa kontribusikan lewat komunitas ini. Ujung-ujungnya kita ingin kontribusi untuk agama Allah gitu. Kan Allah bilang kalau kita nolong agama Allah, Allah akan tolong kita dan kokohkan kedudukan kita. Ya sebenarnya kita yang butuh amal soleh, gitu ya. Nah, tapi ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah bukan hanya berkomunitas, bukan hanya memikirkan apa aja ya benefit yang kita bisa dapat dari kita berkomunitas. Justru kita mikirnya dengan apa yang udah Allah titipin sama saya hari ini, apa yang bisa saya kontribusikan kepada agama Allah lewat si komunitas tadi. Itu akan menang lebih banyak kan tadi. Itu karena apa? Visinya udah naik level gitu. Gak hanya saya dapat apa, tapi justru saya bisa kontribusi apa ya gitu. Karena yang tadi Allah yang perintahkan dan berjihadlah di jalannya biar apa? Biar beruntung. Itu. Jadi tadi di awal bahasan kita ciri orang bertakwa, percaya gaib, melaksanakan sholat, infak, percaya Quran dan kitab-kitab, lalu kemudian percaya akhirat. Nah, mereka itu yang mendapat petunjuk dan mereka yang beruntung. Terus kita dikasih petunjuk nih, oh iya saya bisa A, saya bisa B, saya bisa C. Saya nggak cuma ingin ikut komunitas, tapi saya ingin kontribusi ke komunitas. Nah, disebut lagi di Al-Maidah ayat 35 gitu ya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar apa? Agar kamu beruntung, menang banyak. Masya Allah. Begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau balik tanya, siapa sih di sini yang ingin beruntung selama hidupnya? Boleh angkat tangan di belakang saya. Masya Allah. Sudah ada tipsnya dari Al-Quran, surat Al-Maidah dari 5. Jadi secara ringkas adalah bukan cuma jadi penikmat dakwah ya, tapi dia menjadi penggerak juga. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah berarti sudah 3 pertanyaan seperti yang nomor 2 tadi. Oke, boleh geser lagi pertanyaan nomor 2 sekarang. Oke, cukup baca pertanyaan lagi ya. Boleh. Oke. Siap. Pertanyaan adalah apa peran Al-Quran dalam membentuk mindset pebisnis atau profesional yang berkah dan beretika? Wah, berat nih pertanyaannya. Silakan dibalik. Ini jadi pertanyaan penutup juga ya sekalian. Report of friend guys. Akang Teteh, hari ini ada 3 ideologi besar yang dianut ya di dunia. Yang pertama ideologi Islam, gitu ya. Tuhan itu esa, ya, Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu kapitalisme. Nah, yang ketiga itu sosialisme atau komunisme. Gitu. Nah, ini 3 ideologi besar yang dianut di dunia saat ini nanti. Nah, jadi Indonesia banyak juga ilmu-ilmu yang landasan pahamnya itu adalah kapitalisme. Gitu ya. Salah satu turunannya adalah sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu memisahkan antara kehidupan ketuhanan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan bermuamalah kita. Itu sekuler, jadi dipisahkan. Misal kita lagi bisnis nih, terus kita nyebut ayat gitu ya, memotivasi, atau nyebut hadis gitu. Terus ada yang bilang nanti aja, jangan bahas ayat hadis di sini, kamu mah salah kamar katanya. Nah, dipisahkan gitu. Nanti bahas ayat hadisnya di masjid aja gitu. Di pasar mah jangan, ini mah kita mah lagi dagang gitu. Gak usah ngomongin agama-agama kayak gitu.
saya pernah mirip kayak begitu gitu. Jadi ya ngaji yang ngaji, dagang ya dagang. Pas dagang teh nggak terlalu terdorong, ini teh dagang kalau Nabi dulu gimana ya, seolah terpisah gitu kan. Nah itu teh sebenarnya paham sekularisme, itu memisahkan antara ngaji dan urusan sehari-hari. Bukankah kalau kita masuk ke toilet aja ada adabnya ya, kaki kiri dulu, kanan dulu, kiri, terus doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Kalau sesederhana masuk toilet aja ada aturannya, kira-kira dagang ada aturannya? Nah, pertanyaannya, apakah Islam itu hanya ada di masjid saja? Atau seharusnya Islam itu menjadi gaya hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi? Termasuk Islam itu harusnya menjadi ideologi kita ketika kita berdagang, ketika kita berkarir, ketika kita menjalankan aktivitas profesional kita. Itu kan? Jadi apa peran Al-Quran dalam membentuk mindset pebisnis atau profesional yang berkah dan beretika? Wah, besar sekali gitu. Karena ya jangan sampai kita itu cuma mikirin impian kita doang, kita maunya apa gitu, tapi kita nggak pernah sedikit pun berpikir Allah udah ciptain saya, pinginnya saya ngapain ya gitu. Nah kita belajar berpikir nggak cuma tentang maunya kita gitu Kang Teddy, tapi maunya Allah apa ya. Nah terus Allah kasih tahu di mana? Allah kasih tahu di Quran. Itu. Dan itu juga karena Maha Kasih dan Maha Sayangnya Allah. Allah ingin kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Nah, maka Allah kasih petunjuknya. Nah, itu adalah Quran. Begitu. Jadi sangat amat penting gitu ya untuk kita mempelajari Al-Quran ya, agar kita bisa memegang ideologi Islam dan menjalankannya secara menyeluruh, secara kafah, tidak pilih-pilih. Itu ya. Jadi Islam kan bukan agama prasmanan yang oh ini cocok ambil, oh ini tidak, jangan gitu. Tapi kita ikutin secara kafah, secara menyeluruh. Jangan sampai ketika turun perintah, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah saum Ramadan, siap ya Allah gitu. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba. Oh riba mah masih enakan ya Allah, nanti dulu kan kita nggak bisa pilih-pilih begitu. Begitu. Nah di situ peran Quran artinya sangat besar sekali gitu perannya. Begitu. Masya Allah, biasa ya. Jadi apapun kegiatannya, setiap langkahnya harus tetap tidak ketinggalan Al-Quran ya. Makanya sesuai dengan judul jalan yang saya jadikan ini, berjuang tidak lupa sama Qurannya. Dan bukan hanya hari ini saja kita diingatkan kembali soal Qurannya, tapi setelah nanti selesai acara ini terus akan kalian melanjutkan aktivitasnya entah jadi profesional ataupun bisnis, ya tetap Al-Quran yang dipegang dan Al-Quran yang diikuti ya. Masya Allah, mungkin itu beberapa pertanyaan ya, yang insya Allah ada beberapa pertanyaan lagi yang kalau hari ini sudah tidak ditanyakan ya. Ada sesi setelah ini, ada sesi ngobrol santai sama kakak semua. Jadi ini ada sesi tambahan kakak semuanya. Jadi untuk sesi dari pendimasnya sudah disebutkan sebelum ditutup, barangkali dari pendimas ada sedikit pesan mungkin saya buat kakak yang lainnya. Akang Teteh, mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi kita semua, meridhoi kumpulnya kita hari ini, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk terus berada di jalannya yang lurus ya. Juga semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk agar kita terus berada di jalannya. Terakhir yang bisa saya sampaikan, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan sibukkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan salah satu guru saya, Ustadz Fitrian ya, di
Kutab Al-Fatih itu bilang ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah itu mengkaryawankan dia. Jadi Allah pakai badannya disibukkan ngerjain kebaikan untuk menolong agamanya gitu, sampai orang ini meninggal gitu. Artinya kita bisa hadir di sini, kumpul di sini, sama-sama ngerjain kebaikan ini bukan satu hal yang sederhana. You are the chosen one. Akang Teteh adalah orang-orang yang Allah pilih, Allah undang itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah terus pakai badan kita untuk beramal soleh, mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, Kang Teddy, teman-teman, buat segala kurang-kurang mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, berkah untuk semuanya. Uhibbukum fillah, saya cinta kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pak Dimas. Insyaallah alhamdulillah ya. Hari ini kita dapat ilmu tambahan, ini sebuah rezeki ya. Tak terhingga yang dari Allah, karena saya yakin di luar sana banyak juga yang sebenarnya ingin datang ke sini atau mungkin ingin mendapatkan hadir secara offline, tapi ada juga mungkin dari antara teman-teman yang belum Allah sempatkan untuk ikut
itu ada 4 pilihan ya, mulai dari pilihan infak yang untuk 7 hari itu aktifnya cek syariah selama 7 hari, ada yang aktifnya bisa sampai 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan, dan yang terakhir yang paling lama itu 3 bulan. Jadi infaknya pun menyesuaikan. Jadi untuk mengaktifkan si cek syariahnya atau jalan challenge ini, kalau misalkan ingin aktifnya lebih lama, bisa katanya bisa ambil yang 3 bulan sekaligus. Dan kalau nggak salah ada promo ya untuk hari ini, ada kode voucher yang bisa dibagikan sama panitia mungkin di grup. Nah, silahkan, ada voucher khusus potongan 10.000 untuk AKT yang ingin mengaktifasi si Jalan Challenge ini di ruang kehidupan.id. Itu dibagikan nanti di grup ya, khusus peserta yang hadir hari ini. Silahkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, nanti bisa di-share juga sama tim admin untuk pemakaiannya seperti apa dan kode vouchernya apa gitu. Dan yang terakhir, nah insya Allah gak terasa untuk di pekan ke depan kita akan bertemu dengan Jalan Sharing Session seri ke-7, yaitu Relationship Series, yang kembali kita akan belajar dengan Ustadz Syihab. Nah, dimana kemarin kita sudah kembali belajar ya dengan Ustadz Syihab soal persiapan nikah atau atau pertemuan ke-7 Jalan Sharing Session, di mana kita akan belajar dengan ahlinya ya, ada Ustadz Syihab yang kembali akan bahas soal relationship yang baik itu seperti apa lewat judul yang luar biasa, Marriage is Caring. Dan untuk informasi-informasi lainnya akan kalian jangan lupa untuk follow akunnya Langit Learning Center, di mana Langit Learning Center ini akan memposting setiap informasi soal Jalan Sharing Session gitu. Dan informasi terakhir adalah insya Allah pekan ini adalah pekan penutupan terakhir mungkin ya untuk buat akan yang ingin berkontribusi lewat teman-teman yang hikmat atau kita sebutnya Langit Squad ya. Insya Allah kita pun lagi merencanakan agenda yang ini lagi dalam pembahasan. Jadi pekan depan ada tanggal merah, tanggal 29. Nah, kita akan mengadakan agenda pertamanya Langit Squad untuk sama-sama bersilaturahmi secara langsung. Kita akan mungkin sedikit bonding ya, atau misalkan nanti kita akan bahas program ke depannya seperti apa, dan kita akan bangun hubungan jauh lebih dekat. Insya Allah kita rencanakannya, semoga Allah mudahkan rencana ini, biar ini kita rencanakan di tanggal 29, dan tanggal 29 ini merah gitu ya. Jadi kemungkinan besar AKD bisa meluangkan waktu untuk bisa hadir. Jadi untuk AKD yang tertarik untuk khidmat menyerahkan dirinya jadi karyawannya Allah gitu ya, silakan kami terbuka untuk bergabung di Langit Squad, di mana Langit Squad ini adalah teman-teman yang khidmat untuk bisa mempersiapkan acara, ataupun nanti kita ada program-program kebaikan lainnya, kita akan libatkan Langit Squad ini untuk terus berlangsung gitu. Jadi silakan AKD nanti informasinya akan di-share juga. Oke, alhamdulillah AKD ya, rangkaian yang dirangkaian acara seri ke-7 ini sudah selesai, dan tadi beberapa informasi yang mungkin AKD perlu nanti akan dikirimkan ke di grup. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk memfollow akun-akun Instagram, salah satunya akun Instagram Langit Center, dan informasi soal Jalan Sharing Session itu akan diinformasikan di sana gitu ya. Setelah ini supaya kita bangun budaya baru ya, jadi nanti akan setelah ditutup kita akan musafaah, salaman terlebih dahulu ya dari akang, terus nanti setelah musafaah silakan bikin circle-nya, dan insyaallah nanti akan dibantu sama panitia, akan ada konsumsi untuk menemani ngobrol-ngobrol santai kita. Jadi biar kita bisa kenal lebih dekat satu sama lain, kenal sama Kang Oji gitu ya, kenal sama panitia dan panitia yang lain gitu. Jadi mungkin itu saja untuk agenda sharing session seri ke-6 hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sama-sama tutup agenda hari ini dengan membaca doa akhir majlis. Subhanallah.
Thank you.